Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua dimudahkan di dalam belajar dan menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih, meskipun sekarang kita tidak dapat bertemu secara langsung. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, jangan lupa absen ya di Google Classroom sebagai tanda kehadiran kalian pada hari ini. Pada pembahasan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang ketentuan menyembelih hewan, yaitu kita akan membahas tentang kewajiban dalam menyembelih, hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih, hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih, kemudian tata cara penyembelihan hewan dan hikmah penyembelihan hewan. Yang pertama yaitu kewajiban dalam menyembelih. Kewajiban itu artinya adalah hal-hal yang harus dilakukan pada saat menyembelih, yaitu yang pertama, hendaknya hewan itu dipotong atau disembelih pada pangkal leher di bagian tenggorokan bagian bawah leher. Yang kedua, memotong bagian tenggorokan hewan, yaitu jalan pernapasan. Yang ketiga, memotong kerongkongan, yaitu jalur makanan dan minuman dari leher hingga ke lambung. Yang keempat, memotong 2 buah urat nadi hewan itu, kiri dan kanannya, yang berada di lipatan leher. Yang kelima, saat menyembelih menyebut asma Allah, menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, ada hal-hal yang disunahkan di dalam menyembelih. Nah, jadi di dalam menyembelih ada beberapa hal yang disunahkan, yaitu yang pertama, hendaknya hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila hewannya berleher panjang. Yang ketiga, menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih agar dapat mengurangi kadar sakitnya. Yang keempat, rusuk kiri hewan yang akan disembelih terletak di sebelah bawah, sehingga akan mudah bagi orang yang menyembelihnya. Yang kelima, sebelum menyembelih hendaknya membaca basmalah, karena penyembelihan yang tidak menyebut nama Allah akan dapat mengubah hukum daging hewan menjadi haram. Yang keenam, membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Yang kedelapan, memperlakukan hewan dengan baik ketika proses awal sampai akhir penyembelihan. Kemudian ada hal-hal yang dimakruhkan di dalam menyembelih. Hal-hal yang dimakruhkan itu harusnya tidak dilakukan pada saat menyembelih hewan, yaitu yang pertama, memotong hingga leher hewan terputus. Nah, jadi dalam menyembelih itu jangan sampai leher hewan itu terputus, cukup memutus pada jalur pernapasan dan memotong kerongkongannya serta memotong 2 buah urat nadi hewan itu, yaitu kiri dan kanannya. Yang kedua, menyembelih dengan alat yang tumpul. Jadi menyembelih itu hendaknya menggunakan alat yang tajam. Yang ketiga, memukul atau menyiksa hewan yang akan disembelih. Yang keempat, hanya memotong kerongkongan dan tenggorokan. Yang kelima, menguliti hewan sebelum binatang itu benar-benar mati. Kemudian, tata cara penyembelihan hewan. Ada 2 cara penyembelihan hewan, yaitu dengan cara tradisional dan mekanik. Kedua cara ini diperbolehkan dan hasil sembelihannya halal untuk dimakan dengan catatan syarat-syarat yang telah ditentukan syara harus terpenuhi, seperti ketentuan hewan yang disembelih, alat yang dipergunakan, dan ketentuan orang yang menyembelih, semuanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan syara. Yang pertama ada penyembelihan secara tradisional. Adapun tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yaitu yang pertama menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah,
Yang kedua, peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan juga terlebih dahulu. Yang ketiga, hewan yang disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. Yang keempat, kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Yang kelima, mengucap basmalah dan selawat Nabi SAW. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher hewan yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, napas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher hewan. Yang terakhir, kemudian dibiarkan hewan yang sudah disembelih tersebut hingga mati. Yang kedua, menyembelih hewan secara mekanik. Adapun tata cara menyembelih hewan secara mekanik yaitu mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum disembelih, hewan dibuat pingsan terlebih dahulu dengan ditotok urat syarafnya. Yang ketiga, pisau atau alat penyembelih digerakkan oleh mesin. Yang keempat, dengan mengucapkan basmalah, hewan yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, setelah hewan dipotong dan darahnya berhenti mengalir, barulah dikuliti dan dikeluarkan isi perutnya. Setelah itu baru dagingnya dipotong-potong sesuai kebutuhan. Adapun tujuan penyembelihan hewan dengan sistem mekanik yaitu yang pertama, untuk memperoleh daging yang bersih dan bermutu baik. Yang kedua, mempercepat waktu pemotongan. Yang ketiga, menghemat biaya pemotongan. Yang keempat, meningkatkan ketertiban keamanan pemotong hewan. Penyembelihan hewan dengan alat mekanik diperbolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Berikutnya ada hikmah penyembelihan hewan. Adapun hikmah dalam penyembelihan hewan yaitu yang pertama, sebagai seorang muslim akan terhindar dari perbuatan menyiksa hewan. Yang kedua, dapat mengkonsumsi daging yang sehat karena hewan yang disembelih dengan benar akan terkuras darahnya. Yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan penyembelihan yang benar berarti telah membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyayangi hewan baik ketika masih hidup maupun saat hendak dikonsumsi. Ya, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang kewajiban di dalam menyembelih, yaitu hal-hal yang harusnya dilakukan. Yang kedua, tentang hal-hal yang disunahkan di dalam menyembelih, yaitu hal-hal yang sebaiknya kita lakukan pada saat penyembelihan. Yang ketiga, hal-hal yang dimakruhkan di dalam menyembelih, yaitu hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan pada saat menyembelih. Kemudian, tata cara penyembelihan hewan, yaitu tadi ada dua, secara tradisional dan secara mekanik. Kemudian, hikmah penyembelihan hewan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.